Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey Timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Denny Lanzaat ungkap peluang mengejutkan Jairo Riedewald gabung Timnas Indonesia. Denny Lanzaat berbicara tentang kesempatan luar biasa bagi Jairo Riedewald untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Apa yang membuat pelatih asal Belanda ini yakin bahwa gelandang tengah ini bisa menjadi pemain kunci di tim Garuda? Temukan lebih lanjut mengenai alasan dibalik pernyataan mengejutkan Lanzaat dan bagaimana Jairo bisa mempengaruhi masa depan sepak bola Indonesia. Kabar bahagia untuk penggemar Timnas Indonesia. Denny Lanzaat buka peluang Jairo Riedewald bergabung ke skuad Garuda. Asisten pelatih Timnas Indonesia, Denny Lanzaat, baru-baru ini membuka peluang untuk gelandang Jairo Riedewald bergabung dengan Timnas Garuda. Nama Jairo memang belakangan ini disebut-sebut sebagai calon pemain yang akan dinaturalisasi untuk memperkuat Indonesia. Denny Lanzaat mengungkapkan bahwa jika itu tergantung pada mereka, Jairo Riedewald akan diterima dengan tangan terbuka. Jika kami diberikan pilihan, kami sangat terbuka untuk menerima Jairo bergabung dengan kami, ungkap Denny Lanzaat yang merupakan mantan pemain Feyenoord ini. Ia menambahkan bahwa meski Timnas Indonesia sudah memiliki pemain-pemain berkualitas, penambahan pemain tentu saja akan memberikan nilai tambah bagi skuad. Saat ini Jairo Riedewald yang berusia 28 tahun sedang memperkuat klub Belgia Royal Antwerp setelah sebelumnya bermain di Premier League bersama Crystal Palace sejak 2017. Sebelumnya, Jairo juga dikenal sebagai pemain jebolan Akademi Ajax dan pernah berkunjung ke Indonesia saat masih membela Ajax. Hal ini menambah alasan mengapa dirinya sangat dekat dengan tanah air, karena ibunya berasal dari keturunan Belanda Indonesia. Meski Jairo sudah pernah membela timnas Belanda dengan mencatatkan 3 caps, ia masih bisa membela Timnas Indonesia berdasarkan aturan FIFA yang mengizinkan pemain untuk membela tim nasional lain jika penampilannya dengan tim sebelumnya tidak di level internasional yang resmi seperti Piala Dunia atau Piala Eropa. Jairo sendiri tampil bersama Belanda di kualifikasi Piala Eropa saat masih berusia 19 tahun. Bagi para penggemar Timnas Indonesia, kabar ini tentu menjadi angin segar. Kehadiran pemain seperti Jairo Riedewald di Timnas Garuda akan semakin memperkaya kualitas permainan tim. Timnas Indonesia semakin diperkuat oleh pemain-pemain yang memiliki pengalaman internasional yang pastinya akan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah sepak bola dunia. Denny Lanzaat pun mengungkapkan bahwa pemain yang bermain di luar negeri seperti Jairo akan menjadi nilai tambah yang sangat penting bagi Timnas Indonesia. Dengan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki Jairo, ia berpotensi menjadi sosok kunci yang bisa membawa Timnas Garuda meraih prestasi lebih tinggi di masa mendatang. Bagi para supporter, inilah saatnya untuk menantikan kejutan besar dari Timnas Indonesia. Semoga proses naturalisasi ini berjalan lancar dan kita bisa melihat Jairo Riedewald memperkuat Timnas Garuda dalam waktu dekat. Kemajuan Oleh Romani di Oxford United, striker Timnas Wales digantikan. Lalu apa yang terjadi dengan Marcelino Ferdinand? Oxford United tengah dalam sorotan setelah Oleh Romani sukses menggantikan striker Timnas Wales. Sementara itu, Marcelino Ferdinand yang diharapkan tampil mengesankan justru menghilang dari perhatian. Simak bagaimana perkembangan karier Romani dan apa yang menghalangi Marcelino untuk tampil maksimal. Oleh Romani membuat kemajuan di Oxford United saat melawan Portsmouth FC pada Championship di Kassam Stadium Sabtu. Oleh Romani kali ini mendapat menit bermain lebih banyak dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Calon penyerang Timnas Indonesia itu masuk dalam skuad berada di barisan cadangan. Pada babak pertama, Oxford United mampu menahan Portsmouth dengan skor 0-0.
Akan tetapi pada babak kedua, tepatnya pada menit ke-47, Oxford kebobolan oleh gol Andre Dozzell. Kemudian pelatih Oxford United Gary Rowett memasukkan Ole Romagnoli pada menit ke-66. Mantan pemain FC Utrecht itu menggantikan Mark Harris. Harris dipasang sejak menit pertama sebagai penyerang tengah. Meski melakukan pergantian di lini serang, Oxford United tak mampu menyamakan kedudukan. Oxford United justru kebobolan pada menit ke-6 oleh Mark O'Mahony. Pertandingan ditutup dengan kemenangan Portsmouth 2-0 atas Oxford United. Meski Oxford United kalah, ini sebuah kemajuan bagi Ole Romagnoli. Ia mendapatkan menit bermain sekitar 30 menit. Sebelumnya, Ole Romagnoli hanya berada di bangku cadangan saat bermain imbang melawan Derby County. Ole juga hanya mendapat 3 menit bermain saat kalah 0-1 dari Burnley. Lalu masing-masing mendapatkan 11 menit bermain saat bermain imbang melawan Bristol City 1-1 dan Stoke City 0-0. Sementara Marcelino Ferdinand belum kembali masuk tim senior Oxford United. Terakhir kali ex-pemain Persebaya itu masuk skuad pada November 2024. Saat itu 4 kali tercatat masuk skuad senior di Championship. Sementara itu Oxford United saat ini berada di posisi ke-16 klasemen Championship dengan 38 poin. Mereka terpaut 5 tingkat dari zona degradasi. 3 tim zona degradasi dihuni oleh Derby County dalam kurung 29 poin, Plymouth dalam kurung 28 poin, dan Luton dalam kurung 27 poin. Sementara 2 tim yang saat ini di zona promosi langsung ke Premier League ialah Sheffield United dalam kurung 70 poin dan Leeds United dalam kurung 69 poin. Selanjutnya, Oxford United akan bertandang ke markas West Brom pada 22 Februari 2025. Laga dimulai dengan tempo yang cepat. Sejak menit pertama, baik Indonesia maupun Uzbekistan langsung tampil menyerang, berusaha untuk menguasai permainan dan mencetak gol lebih cepat. Timnas Indonesia U20 yang dipimpin oleh pelatih Indra Syafri menurunkan formasi terbaiknya dengan Ikram Al-Ghifari di bawah mistar gawang dan lini belakang yang diisi oleh Iqbal Gwijangge, Kadek Arel, serta Fafa Shefa. Di lini tengah ada Alvarez Buffon, Tony Firmansyah, Avandra Florasta, dan Donitri Pamungkas yang menjadi motor serangan. Sementara itu, Uzbekistan U20 juga tampil penuh percaya diri. Mereka mengandalkan serangan balik cepat yang berbahaya dengan memanfaatkan kecepatan para pemain sayap mereka. Selama babak pertama, kedua tim saling beradu strategi, namun belum ada gol yang tercipta meski sejumlah peluang tercipta di kedua sisi. Beberapa kali tembakan dari jarak jauh oleh pemain Indonesia dan Uzbekistan masih bisa dimentahkan oleh para kiper kedua tim. Namun meskipun tidak ada gol yang tercipta, permainan berlangsung sangat menarik dan penuh drama. Kedua tim tampil dengan semangat juang yang tinggi, terutama Indonesia yang sadar akan pentingnya kemenangan ini. Pelatih Indra Syafri tampak terus memberikan instruksi kepada pemain-pemainnya, mengingat hasil imbang atau kekalahan akan membuat peluang mereka untuk lolos semakin kecil. Babak pertama pun berakhir tanpa gol dan Indonesia harus memaksimalkan babak kedua untuk bisa meraih kemenangan. Babak kedua dimulai dengan intensitas yang semakin tinggi. Timnas Indonesia U20 semakin meningkatkan tekanan di lini serang, berharap bisa mencetak gol dan mengubah nasib mereka di turnamen ini. Pada menit ke-60, Indonesia akhirnya berhasil memecah kebuntuan lewat aksi cemerlang Donitri Kusuma.
Bermula dari sebuah serangan cepat yang dimulai dari lini tengah, Alvarez Buffon mengirimkan umpan panjang yang akurat kepada Donny di sisi kiri. Donny yang berada dalam posisi menguntungkan langsung menggiring bola ke arah gawang lawan, menaklukkan bek Uzbekistan yang berusaha menghentikannya. Dengan ketenangannya, Donny Trikusuma melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti yang mengarah ke sudut kiri bawah gawang Uzbekistan. Kiper Uzbekistan U20 yang sudah melakukan beberapa penyelamatan penting sepanjang pertandingan tak mampu menjangkau bola tersebut. Gol tersebut disambut sorakan gemuruh dari para pendukung Indonesia.